saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi. Kita teman-teman di perwakilan sangat senang untuk bisa berbagi pengalaman dan apa yang kita lihat dari pengalaman negara-negara yang kita tinggali. Nah, untuk saya akan membahas tentang Austria ya, yang saya akan awali dengan bantuan presentasi yang akan saya tayangkan berikut ini. Apakah sudah bisa kelihatan presentasinya? Sudah, Pak, silakan. Yeah. Maaf. Pertama-tama sapaan saya untuk Pak Ganjar, untuk Bu Menlu, dan Pak Wakil Rektor, serta Pak Sekjen Kagama. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk Austria, saya ingin mengajak teman-teman, sahabat sekalian, untuk melihat bahwa kasus pertama di Austria itu dimulai pada tanggal 25 Februari. Ini kalau Anda melihat tanggal 25 Februari diawali dengan kasus 2 orang yang telah terpapar dari Italia. Karena kita berdekatan dengan Italia, mulailah 2 kasus awal muncul di Austria. Nah, perlahan-lahan kasus itu mulai bergerak naik, dan pada tanggal 10 Maret udah mencapai 100 kasus. Dan ketika mencapai 100 kasus itulah mulai ada dirasakan sense of urgency yang dirasakan oleh pemerintah Austria, dan oleh karena itu pemerintah mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang lebih ketat. Ingin saya tunjukkan bahwa kenaikan di awal-awal itu langsung sangat tinggi. Di sini kita bisa lihat grafik peningkatan kenaikan kasus di Austria itu berkisar antara 28% sampai 50% di awal-awal, di hari-hari awal. Ya, rata-rata 40% bisa naik setiap harinya. Dan kemudian pada tanggal 10 Maret itu mulai diterapkan suatu kebijakan-kebijakan yang lebih keras, ya, tapi dilakukan secara bertahap. Di tahap pertama pada tanggal 10 tersebut dikurangilah kebebasan orang untuk berkumpul, menjadi dibatasi hanya 100 orang di dalam ruangan dan 500 di luar ruangan. Juga mulai dilakukan penghentian penerbangan dari beberapa negara yang menjadi sumber hotspot COVID pada saat itu, seperti dari Iran, Italia, dan Korea. Dan bagi mereka yang akan bertandang ke Austria dari Italia, sudah mulai diminta sertifikat kesehatan bebas COVID. Nah, saat itu pula kuliah-kuliah juga mulai dilakukan secara online, dan ada himbauan untuk bekerja dari rumah. Kemudian, beberapa hari kemudian, pembatasan sosial yang diterapkan itu menjadi lebih ketat. Bahkan restoran-restoran sudah harus mulai membatasi jam operasinya, yang biasanya sampai jam 1 pagi, sekarang harus tutup jam 3. Toko-toko juga sudah mulai harus tutup, kecuali supermarket atau toko-toko yang memberi pelayanan esensial. Penerbangan-penerbangan juga mulai ditutup dari lebih banyak negara lagi, terutama sekarang ditambah dengan negara-negara tetangga yang juga punya insidensi COVID yang semakin tinggi, yang cukup tinggi pada saat itu, yaitu Swiss, Spanyol, dan Perancis. Kemudian pada saat kondisi ada 300 kasus, Perdana Menteri atau Kanselir Kurz itu bilang bahwa, teman-teman rakyatku, apabila keadaan ini diteruskan tanpa kita
melakukan pembatasan-pembatasan yang lebih serius, maka dalam hari-hari ke depan saja, kasus yang ratusan saat ini bisa berlipat-lipat ganda menjadi ribuan, dan bahkan dalam 1 minggu atau 2 minggu bisa mencapai 10.000, kalaupun tidak lebih cepat. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri untuk melakukan langkah-langkah drastis. Inilah persiapan yang dilakukan, forewarning yang dilakukan oleh Perdana Menteri untuk mempersiapkan masyarakatnya agar siap untuk menyambut apa yang akan diputuskan kemudian, yaitu adalah tahap ketiga ini, yaitu lockdown atau partial lockdown, di mana sama sekali orang-orang tidak diperkenankan untuk keluar, kecuali kegiatan-kegiatan esensial seperti berbelanja. Berbelanja masih boleh, tapi hanya sebentar dan harus kembali lagi dengan segera. Juga diizinkan orang-orang yang punya kegiatan profesional yang tidak bisa ditinggalkan dan penting bagi kepentingan publik seperti kepolisian, petugas kesehatan, pemadam kebakaran, dan seterusnya. Dan banyak jumlah orang yang bisa berkumpul dibatasi sekarang, hanya 5 orang. Kalau di luar itu, kalau ketemu orang dengan lebih dari 5 orang akan didatangi polisi. Kafe, restoran yang tadinya dibatasi sampai jam 3 sore, sekarang sama sekali tutup. Tidak ada lagi toko-toko yang buka bahkan. Penerbangan dengan berbagai negara mulai dihentikan. Dan kontrol perbatasan didirikan, yang sebelumnya sebagai negara Uni Eropa, perbatasan hampir tidak ada pemeriksaan di perbatasan karena ada free flow of manusia maupun barang. Kali ini perbatasan dikontrol. Nah, lockdown ini berlangsung sampai bertahap ya, terus kemudian dianalisa. Pertama sampai tahap keempat ini, sampai tanggal 6 April, dan dirasa bahwa efek dari pengaturan pembatasan sosial ini cukup baik. Kalau kita lihat kembali ke grafik, peningkatan kasus setelah di lockdown itu perlahan-lahan menurun peningkatannya ya, dari 40% terus menurun 23%, 16%, 9%, dan seterusnya. Dan karena trennya terus membaik, maka lockdown ini karena dianggap berhasil, dirasa diperlukan untuk diteruskan hingga tanggal 30 April. Pada saat itulah masker kemudian diwajibkan. Dan diwajibkan di mana-mana, di dalam ruangan terutama, apabila social distancing yang sejauh 1 meter itu tidak bisa dipenuhi. Nah, bagaimana suasana pembatasan sosial di Austria? Seperti yang bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, di sini warganya sangat tertib. Mereka memahami bahwa pembatasan sosial ini diperlukan agar mampu memotong mata rantai penyebaran COVID. Oleh karena itu di kota-kota di seluruh Austria langsung hening kosong tanpa sedikit pun orang yang terlihat di jalanan. Nah, selain itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Selain melakukan pembatasan sosial, juga dilakukan peningkatan infrastruktur kesehatan. Walaupun sistem kesehatan Austria itu cukup baik, punya di dalam 10.000 penduduk, jumlah dokternya itu sekitar 27 dokter, dan itu lebih tinggi rasionya dari kebanyakan negara-negara Eropa bahkan. Namun merasa perlu untuk meningkatkan infrastruktur kesehatannya menghadapi potensi melonjaknya pasien. Oleh karena itu ada seperti halnya di Indonesia, di Kemayoran, di Austria pun
merubah beberapa gedung pameran untuk memberikan tambahan alokasi tempat tidur apabila diperlukan, baik di kota Wina maupun di kota Salzburg. Juga Australia mendatangkan beberapa alat-alat kesehatan dari luar negeri, walaupun dia mampu memproduksi sendiri, namun kebutuhan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan di tengah COVID itu dikhawatirkan tidak mencukupi. Juga didatangkan petugas-petugas kesehatan dari beberapa negara tetangganya. Nah, setelah kondisi berangsur-angsur pulih dan dengan mempertimbangkan kasus yang terus menurun dan terkendali, dan bahwa layanan kesehatan itu telah cukup kuat dan memadai, dan dengan melihat bahwa pelonggaran itu mulai bisa diperkenalkan, dan dampaknya tidak justru kembali meningkatkan kasus, maka pelonggaran tahap berikutnya kemudian diperkenalkan. Jadi di bulan April tanggal 14, toko-toko sudah mulai buka kembali, taman-taman sudah bisa dikunjungi, orang-orang sudah boleh keluar rumah setelah 1,5 atau 2 bulan berada di rumah, dan ketentuan berkumpul orang juga lebih leluasa lagi. Tetapi tetap harus berjarak dan harus memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian tahap berikutnya sekolah juga sudah mulai dibuka, walaupun jumlah murid itu berkurang, artinya kelas yang tadinya 30 orang misalnya harus dibagi 2, dan sebagian sekolah dari Senin sampai Rabu, dan sebagian lain hari Kamis dan Jumat, dan kemudian minggu depan digilir sebaliknya. Juga tempat peribadatan juga diizinkan untuk beroperasi kembali, termasuk masjid dan gereja, walaupun dengan protokol yang baru. Kemudian pada tahap selanjutnya, hotel, kolam renang, bioskop juga bisa beroperasi, bahkan event dengan lebih dari 100 sampai dengan 100 orang diizinkan di bulan Mei akhir, dan seterusnya. Hingga kemudian pada saatnya nanti di bulan Juli ini, apabila kondisinya tetap membaik, maka pelonggaran itu akan terus dilonggarkan lebih jauh lagi. Nah, kira-kira beginilah kurang lebih Austria timeline-nya dari kasus pertama sampai dengan saat ini yang telah mulai longgar. Itu dibutuhkan kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, tidak lama, cukup singkat. Kemudian kalau dibandingkan dengan beberapa negara di Eropa, Austria itu relatif baik. Di sini bisa kita lihat kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, rasio kasus 1 juta penduduk di Austria itu lebih sedikit dari Jerman, tapi masih lebih besar dari tetangga yang lebih kecil seperti Slovenia dan Slovakia. Juga demikian dengan kasus rasio kematian di antara 1 juta penduduknya. Nah, negara-negara yang dibandingkan yang cukup sukses di Eropa ini rata-rata hanya membutuhkan 2 bulan agar kurvanya menjadi datar, melalui kebijakan-kebijakan lockdown utamanya, atau PSBB mungkin ya, seperti di Indonesia. Namun di Eropa juga ada negara-negara yang sekalipun melakukan lockdown, tapi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai kurva yang lebih datar. Seperti Italia atau Prancis, atau bahkan Swedia yang tidak melakukan lockdown, bahkan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kembali ke situasi yang terbilang lebih normal, gitu ya. Nah, Austria kini sudah menuju ke normal yang baru, di mana sekarang kita di Austria itu mulai dilonggarkan rules-nya, dan mulai diberikan
kepercayaan kepada masyarakatnya. Jadi pelonggarannya secara bertahap, sejauh protokol kesehatan tetap ditaati. Namun selain itu juga dibarengi dengan insentif ekonomi bagi pelaku-pelaku ekonomi yang telah terpukul selama masa-masa lockdown. Nah, suasana normal baru di Austria ini bisa dilihat seperti ini nih, di bidang pendidikan misalnya tingkat SMA ini murid-murid sudah mulai masuk dengan sistem duduk yang seperti itu, yang memberi jarak dan tetap memperhatikan kebersihan diri. Ini sudah menjadi hal yang normal, tapi baru, ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ari Dwipayana, suasana baru, kebiasaan baru inilah mulai diinstitusionalkan di Austria bahkan. Beginilah suasana di tempat peribadatan, di mana ada tameng antara pastor dengan umatnya, dan jaga jarak di masjid-masjid 1 meter di antara para umatnya. Dan kemudian di area komersial selalu ada tameng dengan kasir, dan pembayaran biasanya tidak dengan cash, dengan kartu. Dan para pelayan menggunakan tameng muka di restoran-restoran, dan di supermarket diharapkan menggunakan troli agar sekaligus mengatur jarak 1 meter antar satu sama lainnya. Di angkutan umum juga seperti ini, di mana masker wajib digunakan, dan menurut pengamatan kami semua orang selalu setia menggunakan masker, hampir tidak ada yang tidak. Apabila ditemui ada yang memakai masker bisa didenda, dan benar-benar didenda. Tapi secara umum rata-rata masyarakat patuh dan mentaati aturan. Sedangkan Wina juga menjadi headquarters atau markas besar PBB. Ada beberapa kantor PBB di sini, dan di gedung PBB di Wina ada sekitar 3.900 pegawai yang sehari-hari bekerja di situ. Dan apabila ada pertemuan-pertemuan internasional yang sehari-hari memang banyak diadakan di sana, 4.000 delegasi dari berbagai negara akan berada di gedung kantor PBB di Wina. Itu pun diatur pengaturan social distancing. Selama 2 bulan ini kantor PBB kosong, sama sekali bekerja dari rumah. Pertemuan-pertemuan negosiasi antar negara dilakukan melalui online, virtual, dan sampai sekarang juga masih berlaku seperti ini. Namun pelan-pelan, secara bertahap, pegawai-pegawai tersebut yang bekerja di gedung PBB akan mulai, dan sudah mulai, pertama 25% kembali ke kantor, kemudian bertahap menjadi 50%, dan seterusnya hingga 100% dalam akhir bulan ini. Nah, walaupun protokol kesehatan umumnya diikuti, namun seperti halnya di banyak negara lainnya, karena antusiasme masyarakat terkait apa yang terjadi di negaranya Pak Theo, demonstrasi besar-besaran juga dilakukan di Wina untuk memprotes tindakan rasisme yang dilakukan oleh polisi di Amerika. Nah, ini kebetulan saking banyaknya demonstran sampai, ya walaupun pakai masker, tentunya jaga jaraknya tidak bisa terlaksana. Ini kondisi terakhir di Austria, di mana total infeksi sebanyak 17.000 lebih, yang sembuh sebagian besar, yang meninggal ada di bawah 700, dan sekarang tersisa kasus aktif hanya 312. Nah, di tengah semua itu, paket insentif ekonomi itu cukup mendapat porsi yang serius dari pemerintah, sama halnya dengan banyak negara lainnya. Khusus untuk Austria menyisihkan 9% dari GDP-nya sebesar 38 miliar untuk paket insentif
ekonomi ini. Jadi seperti halnya banyak negara, Austria juga akan turun kontraksi sampai kontraksi 5,5%, dan diharapkan tahun depan akan kembali naik, tapi kenaikan tersebut juga mungkin tidak cukup kuat untuk kembali ke situasi yang normal. Semua sektor terdampak akibat dari COVID ini. Dan ini beberapa informasi tentang insentif ekonomi yang diberikan oleh pemerintah Austria kepada khususnya pengusaha-pengusaha kecil di sini. Nah, khusus untuk sektor pariwisata yang memang penting bagi Austria karena merupakan bagian porsi yang hampir 10% dari GDP-nya, itu sangat terdampak. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk teman-teman kita di Bali dan di beberapa tempat wisata, tentunya bisa melihat apa yang dilakukan oleh Austria. Ada bank khusus, yaitu Tourismus Bank, yang memberi insentif pinjaman kepada pelaku industri pariwisata yang favorable. Kemudian pemerintah mendorong agar saat-saat COVID ini daerah wisata agar rakyat Austria dalam musim-musim panas ini untuk berkunjung ke dalam negeri terlebih dahulu. Sambil memastikan karena Austria memang sudah lebih baik kondisinya, agar lebih aman untuk berwisata di dalam negeri, sekaligus mendorong perputaran industri wisata di dalam negeri. Kemudian mulai perlahan-lahan dibuka border Austria dengan beberapa negara tetangga dan negara Uni Eropa yang bisa dibilang seperti Bu Menlu katakan sebagai suatu bubble, baik untuk bisnis maupun untuk tourism. Dan bubble ini sedikit demi sedikit diperluas, tapi untuk kali ini masih terbatas dengan negara-negara di Uni Eropa. Kemudian Austria terus membangun kepercayaan atau confidence di dalam Austria sendiri untuk maksudnya persepsi bahwa Austria adalah aman dari COVID, dan tes COVID dilakukan oleh petugas-petugas, pegawai-pegawai yang berinteraksi dengan tamu, pegawai-pegawai di sektor wisata secara berkala dan semakin lama semakin banyak. Nah, untuk menutup, Mas Danang dan Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa saya sampaikan bahwa sinergi warga dan pemerintah itu sangat kuat di dalam menghadapi krisis. Jadi di samping pemerintah menyampaikan kebijakannya, masyarakat berdisiplin dan memahami keputusan yang diambil pemerintah. Juga ada kesatuan gerak antara pemerintah pusat dan pemerintah di provinsi. Integritas gerak itu, integrasi gerak ya, itu dilakukan bersama antara masyarakat, pemerintah, kalangan industri yang juga sama-sama misalnya bekerja bersama untuk memproduksi masker sampai 100.000 per hari, ada konsorsiumnya. Kemudian dengan lembaga kemanusiaan seperti Palang Merah Austria yang membuat aplikasi untuk tracking COVID-19 yang namanya Stop COVID. Nah, semua ini gerak yang bersama-sama menunjukkan kesatuan tim, yaitu tim Austria. Wir sind das Team Österreich adalah tema yang dipakai oleh Austria untuk menunjukkan bahwa negara komponen masyarakat itu bersatu di dalam menghadapi krisis dan bersama-sama bisa mengatasi. Persis seperti yang dikatakan oleh Bu Menlu dan bisa juga diterapkan di Indonesia. Dan ini memang langkah-langkah sekarang pelonggaran itu dilakukan karena memang data sudah menunjukkan adanya penurunan yang signifikan. Dan sekalipun demikian, protokol kesehatan tetap diterapkan secara tegas, namun perlahan-lahan dikurangi sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau kondisinya terus menurun, akan terus bisa dikurangi
ininya, ketatnya protokol, tapi kalau kembali naik akan bisa di reverse, ya. Dan kira-kira itulah yang bisa kita petik dari Austria, dan saya akan dengan senang hati untuk berbagi hal-hal lain apabila ada ketertarikan, ada pertanyaan-pertanyaan dari para peserta sekalian. Terima kasih, Mas Danang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.